Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini, kita akan membahas ukuran sudut, radian, dan derajat. Nah, teman-teman semua, jangan lupa di masa pandemi saat ini, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dari anjuran pemerintah, yaitu 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menjaga mobilitas. Nah, masuk ya ke pertemuan hari ini, yaitu ukuran sudut. Nah, ukuran sudut ini ada radian dan derajat. Gitu. Lanjut. Nah, di ukuran sudut ini yang teman-teman ketahui, satu lingkaran itu yaitu 360 gitu kan. 360 derajat satu putaran lingkaran ini. Jadi kalau misalnya satu derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Nah, sama ini juga 90 derajat. 90 derajat ini berarti seperempat dari lingkaran. Berarti 90 derajat sama dengan 1/4 putaran. Dan 180 derajat berarti 1/2 putaran. Dan 360 yang tadi saya bilang yaitu sama dengan 1 putaran. Nah, lanjut, ini ukuran radian. Nah, teman-teman, di sini ukuran radian bisa kita misalkan dengan segitiga siku-siku seperti ini gitu. Lingkaran membentuk dua jari-jari yang menghasilkan sudut, dan kita misalkan jari-jari ini R ini titik A, B ini O gitu, dan ini ada panjang busur S. Nah, di mana sudut AOB ini itu bisa dicari dengan panjang busur AB. Nah, panjang busur AB ini S dibagi jari-jari R per itu radian. Nah, berarti secara sistematis alfa ini dapat kita cari panjang busur AB kita misalkan S dan dibagi R sama dengan radian gitu. Jadi alfa ini bisa kita cari dengan selimut dibagi R radian gitu. Ya, lanjut ukuran derajat. Nah, ukuran derajat juga sama, kita bisa cari nih. Itu dimisalkan seperti tadi. Nah, suatu radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat A yang panjang besar sama dengan jari-jari jika AOB sama dengan alfa, AB sama dengan OA sama dengan OB. Maka alfa itu AB per R. Nah, AB panjang ini per R tadi kan sama dengan 1 radian. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti 1 radian sama dengan 180 per pi. Itu teman-teman. Atau kalau dibalik ya kan, bisa kita mencari ini 1 radian itu kita sama dengan 180 pi. Berarti kalau 1 derajat itu pi per 180 radian. Nah, jadi di mana 180 derajat per pi sama dengan 1 radian per 1 derajat. Nah, ini kita bisa kalikan silang nih kan teman-teman. Berarti kalau misalnya ditanya 1 derajat, berarti hasilnya seperti ini. 1 derajat pi per 180 ini dikalikan silang. 1 derajat berarti ini ke sini berarti pi 180 pi per 180 radian. Nah, di mana 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Atau ini simbolnya ya. Simbol 1 derajat dan 60 menit itu simbolnya kutip 1. Nah, dan 1 menit itu 60 detik atau 1 detik ya kan, 1 menit tadi petiknya 1 sama dengan 60 detik. Nah, kalau detik dia kutipnya 2. Nah, ini ukuran derajat ya teman-teman. 0 derajat sama dengan 0 radian, 30 derajat sama dengan pi radian. Nah, ini teman-teman bisa screenshot atau dicatat ini ya sampai sini. Oke, ini tabel sudut istimewa yang digunakan dari derajat ke radian. Nah, lanjut. Nah, gini ya teman-teman. Nah, di sini ada sisi akhir. Nah, kalau dia ke sana berarti bertanda positif. Kalau ini bertanda negatif ya kan. Nah, di mana sudut standar dan sudut konterminal. Nah, di sini ada sudut. Jadi satu putaran itu dia membentuk 4 bagian gitu kan, seperempat. Nah, jadi bisa dikatakan satu putaran lingkaran itu dapat dibagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama ada kuadran menjadi 4 bagian. Yang pertama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, kuadran 2 itu 90 sampai 180. Ini sudah 90 sampai 180. Nah, kuadran 3 dari 180 ke 270 dan kuadran 4 dari 270 ke 360 atau kembali ke 0. Nah, ini ada contoh soal. Nyatakan ukuran sudut berikut dalam ukuran derajat radian. Gimana nih? Gitu kan. Nah, berarti tadi kita 7pi per 9. Kalau dijadikan radian berarti dikalikan 180 per pi. Jadi 7pi per 9 dikali 1 radian. Tadi 1 radiannya 180 per pi. Nah, berarti 7 per 9. 7pi per 9 dikali 180 per pi. Hasilnya menghasilkan 140 derajat. Nah, sama berarti dia 1 per 4 pi. Berarti untung 1 per 4 dikali 180 per pi. Hasilnya jadi 45 derajat per pi gitu. Atau 1 per 4 pi itu berarti 180 derajat per pi. Nah, ini pi-nya itu 3,14. Berarti 180 dibagi 3,14 hasilnya segini, atau hasilnya 14,324 derajat. Nah, gitu ya, paham ya. Nah, terus ini ada latihan soal. Nah, teman-teman bisa mengerjakan latihan soalnya ya. Nanti bisa di pause. Oke, latihan soalnya. Nah, seperti itu. Mungkin ukuran sudut ini kita sudah paham. Ingat-ingat aja radian ke derajat. Kalau 1 radian itu 180 per pi. Nah, kalau derajat itu pi per 180. Itu ya teman-teman. Nah, ini adalah latihan soal. Bisa dikerjakan untuk menambah wawasan teman-teman atau keterampilan teman-teman. Nah, lanjut. Sekarang ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, itu gimana? Nah, perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri tadi yang sudah saya bilang dalam segitiga siku-siku. Nah, di sini sudah diketahui segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku? Karena salah satu sisinya membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat dan di titik B. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, dalam trigonometri itu ada 3 perkenalan nama gitu. 3 yang kita tahu yang sering disebutkan dalam trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, bagaimana? Nah, ini saya permisalkan dari segitiga siku-siku ini, dia siku-siku di B dan sudut di C. Nah, bagaimana perbandingannya gitu? Perbandingan dari sudut C, misalnya ditanya sinus C. Nah, jadi hasilnya gini, teman-teman lihat aja, sinus C atau sin C berarti sisi depan sudut dibagi sisi miring segitiga. Bagaimana? Nah, berarti ini sin C, ini di sudut C, sisi depan sudut C. Sisi depan sudut C berarti sisi AB. Nah, berarti ini sisi depan sudut C berarti AB dibagi sisi miring segitiga, yaitu AC. Nah, jadi sin itu teman-teman ingat demi, depan per miring. Nah, gitu ya teman-teman ya. Depan per miring segitiga. Dan nah, terus bagaimana cosnya? Nah, berarti kalau cos C AB per sisi samping sudut. Cos itu sami berarti BC per CA. Nah, kalau cos itu ingat-ingat di sisi di samping sudut, samping per miring. Dan gimana kalau tangan? Tangan itu depan per samping, berarti AB per BC gitu. Jadi teman-teman ingat aja, kalau sin itu demi, kalau cos sami, tan desa gitu. Nah, gimana kalau kosekan? Nah, kalau kosekan ini berkebalikan dari sin atau 1 per sin. Jadi kalau kosekan itu berarti miring dulu, miring dibagi depan. Pertama miring AC dibagi depan sudutnya AB. Nah, atau bisa juga 1 per sin C gitu. Nah, kalau sekan pun sama, dia kebalikan dari cos. Nah, kalau kotangan itu kebalikan dari tan gitu. Nah, ini kan kita permisalan sudutnya sudut C. Nah, kalau ditanya sudut A gimana? Sama saja. Kalau sudut A berarti sisi depan sudut A berarti BC. Nah, sisi BC per sisi samping sisi miring segitiga. Sisi miring segitiga yaitu AC. Berarti kalau sin A itu BC per
AC. Nah, gitu. Oke, teman-teman bisa diingat saja kalau sin demi kos sami tan besar. Nah, sini ada suatu soal. Pada suatu segitiga siku-siku PQR dengan siku-siku di Q dan P 4/3, hitung nilai perbandingan trigonometri sin, cos, dan cos untuk sudut P. Nah, ini sudah diketahui nih. Dia siku-siku di Q dan P itu sisi tan P itu 4/3. Tadi tan itu bernilai tan desa. Depan per samping. Nah, berarti depannya 4 atau kita misalkan dengan 4K dan samping sudut P itu 3K. Nah, 4/3. Nah, bagaimana? Berarti karena kita udah diketahui ini, nah teman-teman ingat konsep dari Pitagoras. Nah, untuk mencari sisi miring dari segitiga ini. Nah, bagaimana? Berarti PR. Sedangkan sin itu tadi rumusnya itu sin depan miring. Nah, sisi depannya itu 4K. Nah, sisi miringnya tidak ketahui. Nah, teman-teman cari dulu sisi miringnya pakai Pitagoras. Nah, berarti sisi miringnya pakai Pitagoras. Nah, kita Pitagoraskan antara 4K dan 3K. Nah, kita Pitagoraskan. PQ kuadrat ditambah QR kuadrat menghasilkan 3K kuadrat ditambah 4K kuadrat, hasilnya 25K kuadrat sama dengan 5K. Nah, berarti sisi miringnya kita sudah ketahui 5K. Nah, berarti gimana sin P-nya? Nah, sudah diketahui sisi depan sudut, sisi miring sudut, berarti sisi sin P berarti QR per PR, karena sisi depan sudut P yaitu QR dan sisi miringnya PR. Nah, udah kita substitusi, QR-nya 4 dan PR-nya 5, berarti sin P-nya 4/5 atau 0,8. Nah, gimana cos P? Nah, cos P-nya juga sama, cos sami, sampingnya berarti 3/5. 3/5 sama dengan 0,6. Nah, gitu teman-teman. Lanjut, nah di sini ada latihan soal. Di sini latihan soal teman-teman bisa pelajari, bisa di screenshot untuk menambah wawasan teman-teman. Oke, nah gitu ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Untuk video selanjutnya, semoga video pembelajaran ini dapat berguna untuk teman-teman memahami tentang konsep ukuran sudut, radian dan derajat, dan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, terima kasih sebelumnya. Maaf jika ada kata-kata yang salah dan kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.